kemarin kan sampai kalau video yang beredar ya Kang Jimmy. Yeah. Sampai bupati juga lari-lari itu dikejar. Ya. Kayak pedagang. Kalau saya nggak akan lari itu Pak. Diam saja. Keluar darah sekalipun saya pertanggungjawabkan kebijakan tersebut gitu Pak. Begitu Pak. Berarti artinya Jadi nggak usah datang bawa pasukan kayak gitu tuh nggak usah gitu. usah ya. Udah Cukup bukan Muspida datang didampingi sama anggota DPR diskusi ringan di sana Pak. Ya. Wali Kota Surakarta Joko Widodo yang hari ini jadi Presiden Republik Indonesia untuk melakukan penataan dan relokasi di Pasar Klewer, Kabupaten Surakarta itu butuh 70 kali ketemu dengan rakyatnya Pak. Itu loh Pak. Ya. Jadilah jangan kemudian ketika ada chaos kayak kemarin berlindung di balik ada provokator gitu loh. Provokator, mohon maaf ini oknum LSM yang kemarin ada di sana paling puluhan Pak. Iya. Buat semua para pedagang kaki lima, harap menahan diri. Kami tahu kesedihan dan luka di hati kalian. Tetapi yakin dan percayalah, emosi tidak akan pernah menjadi solusi untuk melahirkan kebahagiaan yang abadi. Karena itu, lakukan terus negosiasi. Selebihnya berserah diri pada Ilahi yang Maha Robbi. Balik lagi bareng saya Ega Nugraha Susanto dalam program Alexa Podcast. Seperti biasa, kalau di Alexa Podcast itu tamunya bukan kaleng-kaleng. Nah, kali ini saya kedatangan tamu istimewa lagi nih. Beliau merupakan Wakil Bupati periode 2015-2020, Kang Haji Ahmad Jamaksari, atau kita lebih mengenal dengan sebutan Kang Jimmy. Assalamualaikum Kang Jimmy. Salam. Apa kabar Kang? Baik, ya, alhamdulillah. aduh, hatur nuhun Kang udah datang ke Alexa nih. Sami-sami. Kesibukan apa Kang sekarang? Selain bisnis, katanya ada info bisnis juga sekarang. Ya, pasca pilkada, saya lebih mengevaluasi diri saya sebagai seorang ayah yang baik bagi keluarga. Ya. Kemudian lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena ternyata selama ini otak dan hati saya lebih gede urusan dunianya ketimbang akhirat gitu. Jadi lebih pada fokus untuk mengevaluasi diri sendiri saja. Iya. Langsung aja nih Kang Jimmy, Okay. karena Kang Jimmy ini kan berpengalaman di legislatif dan eksekutif ya. Yap. Di DPRD juga pernah, kemudian sebagai wakil bupati selama 5 tahun juga pernah. Yeah. Hari ini yang lagi trending kan terkait rencana penataan, katanya bahasa halusnya katanya penataan Kang Jimmy, Yeah. bukan relokasi katanya. Yeah. Nah, menurut pandangan Kang Jimmy ini sebagai mantan eksekutif juga legislatif, terkait rencana penataan itu seperti apa sih menurut Kang Jimmy? Ya, begini nih, yang pertama dulu nih ya. Penataan itu dipastikan akan melahirkan senyuman dan kebahagiaan. Relokasi dan penggusuran dipastikan hanya melahirkan kesedihan dan penyesalan. Karena itu, buat kalian para pemilik kebijakan, belajarlah di Pasar Johar. Belajarlah dari Pasar Kosambi. Tidak ada relokasi, tidak ada penggusuran, yang ada adalah penataan. Jadi pedagang tetap melakukan transaksi usahanya di tempat yang sama, semua tersenyum dalam satu irama kebijakan, yaitu penataan. Revitalisasi mungkin. Ya, Di pasar itu yang jauh lebih asik. Nah, terkait dengan yang kemarin kisruh di Rengas Dengklok, ya. ini kan temanya sudah pada relokasi ya. Sebetulnya kebijakan waktu itu saya menjabat sebagai wakil bupati. Dan saat saya menjabat, saya sampaikan di rapat bersama asisten, kepala dinas, saya sampaikan untuk dilakukan penataan, jangan relokasi. Terlebih relokasi yang ada itu adalah memakan lahan sawah dan berada di samping irigasi. Irigasinya bukan tersier loh, sekunder.
Tapi oke lah, karena kebijakan bukan ada di tangan saya. Akhirnya saya sampaikan waktu itu, titik berat alur persoalan relokasi adalah mau tidaknya kita untuk diskusi secara aktif dan masif, Pak. Saya ambil satu kasus sederhana nih, Pak. Ya. Joko Widodo yang waktu itu dia sebagai wali kota Solo. Betapa susahnya pasar Klewer untuk direlokasi. Sangat susah sekali. Kalau tidak salah, wali kota Surakarta Pak Jokowi waktu itu sampai 70 kali, Pak, melakukan pertemuan secara aktif, secara masif dengan para pedagang. Setelah 70 kali, akhirnya masyarakat kota Surakarta terketuk hatinya dan mereka dengan sendirinya pindah tanpa harus ditakut-takuti oleh intimidasi dan kekuasaan. Ya. Nah, kejadian kemarin Rengas Dengklok, secara pribadi, saya orang yang tidak pernah membenarkan aksi kekerasan terjadi di dunia manapun, di sepak bola, di pemerintahan, dan di dunia usaha sekalipun. Saya mengutuk aksi kekerasan itu. Tapi persoalannya kemudian, what happened ini? Ya, gitu. ada apa gitu? Ada apa gitu? Berarti ada komunikasi yang treble, yang terputus. Loh, kalau kemudian rakyatnya diundang lagi, pedagang kaki limanya diundang lagi, masih tidak mempan juga, balikin dong teorinya. Pemimpinnya yang silaturahmi, door to door, ngetuk pintu, assalamualaikum, numpang ngopi gitu loh, Pak. Ya. Rakyat mana yang tidak akan tersentuh hatinya kalau pemimpinnya kemudian datang ke tokoh-tokoh pedagang tersebut untuk numpang ngopi, Pak. Selebihnya menyampaikan visi pemerintah Kabupaten Kerawang bahwa ini akan dibuat RTH, ruang terbuka hijau. Semoga benar ya, dibuat RTH-nya. Karena jangan sampai ini ada kasus seperti RTH di depan Bank Jabar kemudian berubah jadi ruko-ruko juga gitu, Pak. Nah, begitu, Pak. Jadi saya mengutuk aksi kekerasan tersebut, tetapi di balik semua itu, semuanya harus mengevaluasi diri sendiri. Karena nggak boleh, Pak, kalau pemimpin sudah turun ke lapangan, itu sudah harus clean and clear, Pak. Kan begitu, Pak. Kemarin kan sampai, kalau video yang beredar ya Kang Jimmy, sampai bupati juga lari-lari itu dikejar, sampai pedagang. Kalau saya nggak akan lari itu, Pak. Diam saja. Keluar darah sekalipun, saya pertanggungjawabkan kebijakan tersebut gitu, Pak. Nah, hari ini kan Kang Jimmy, karena prosesnya sudah berjalan sejak zaman Bupati Ahmad Dadang ya, proses untuk rencana relokasi. Sekarang kan kayaknya sepertinya nggak mungkin untuk dibatalkan gitu, Pak. Saran Kang Jimmy seperti apa yang harus dilakukan oleh Pemkab? Urun rembuk. Titik persoalannya di mana loh? Titik persoalannya kan di mahalnya harga kios, kan gitu kan? Ini titik persoalannya, Pak. Bupati bisa manggil tuh, Pak, anggota DPRD setempat Dapil 2. Loh, kalian kan punya pokir. Punya pokok-pokok pikiran aspirasi. Beranggota DPR kalau tidak salah 5 miliar kan, beranggota Dewan. Kalian urun rembuk dong. Bantu ayo. Ada 4,7 triliun duit APBD Kerawang. Di dalamnya 5 miliar aspirasi tiap anggota DPRD. Ayo kita ringankan beban para pedagang kaki lima kita. Selesai, Pak. Subsidi ya? Subsidi silang jadinya, Pak. Long Anda jadi bupati sendiri kalau nggak punya rakyat, mau mimpin siapa gitu kan? Anda jadi anggota dewan kalau nggak punya rakyat, mau mimpin siapa? Diskusi dong. Eksekutif, legislatif. 1 meter persegi harganya 20 juta, bro. Pasca Covid, bro. Siapa yang mau gitu loh, bro? Sementara satu pasar itu satu kios berapa meter persegi, bro? Kan logikanya begitu, Pak. Nah, maka pemerintah kabupaten melakukan subsidi silang dengan kemampuan APBD Kabupaten Kerawang, kemudian didukung oleh kebijakan DPRD, terkhusus anggota DPRD Dapil 2. Rengas Dengklok, Cilebar, Kutawaluya, dan
mana lagi? Romertan. Begitu Pak. Berarti artinya, jadi nggak usah datang bawa pasukan kayak gitu tuh, nggak usah. Gitu. usah ya. Udah Cukup bukan Muspida datang didampingi sama anggota DPR, diskusi ringan di sana Pak. ya. Berarti artinya secara pribadi nih ya, Kang Jimmy sendiri tidak menolak penataan itu ya? Oh iya. Setuju aja. Setuju demi Pak. perbaikan Rengas. Setuju. Demi keindahan, keamanan, kenyamanan, ketertiban sesuai moto Kerawang dari zaman dulu, interaksi indah, tertib, aman dan bersih gitu kan. Gini Kang, kemarin kan saya sempat mendatangkan juga narasumber dari PT PIM, Ya. direktur utamanya, Ya. Pak Samuel. Jadi saya bertanya terkait harga. Jadi kata beliau, harga itu keluar justru atas kesepakatan bahkan rekomendasi dari Pemkab, Ya. stakeholder, dinas perdagangan dan lain-lain. Nah buktinya pedagang nggak terima dengan harga sebesar itu. Berarti kan artinya bukan salah pengusaha dong Kang? Berarti artinya ada treble komunikasi yang tidak jalan gitu loh Kang. Ya. Gitu. Saran Kang Jimmy gimana nih? Selain tadi turun ke jalan, karena kan kalau harga apakah bisa dirubah? Kan nggak mungkin juga. Oh Atau bisa. Bisa Pak. Dan kalau diintervensi dengan kemampuan APBD kita Pak. Kan APBD itu dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat Pak. Dibantu mereka dengan kemampuan APBD kita Pak. Ya. Umpamanya subsidi silang gitu loh. Bisa berarti. DP-nya kan harus 30 juta. Disubsidi silang kan jadi lebih ringan nanti masyarakat Pak. Ya. Kang Jimmy punya kesan gini nggak bahwa proses relokasi ini terkesan dipaksakan? Dipaksakan. Ada kepentingan tertentu. Ya, Apa? ya dipaksakan. Nggak bisa ini selesai 2 tahun, 2 tahun sosialisasinya hanya ngundang per 3 bulan atau per 6 bulan diundang, 2 tahun itu hanya berapa kali sosialisasi Pak? Tadi yang saya sampaikan. Wali Kota Surakarta Joko Widodo yang hari ini jadi Presiden Republik Indonesia untuk melakukan penataan dan relokasi di Pasar Klewer, Kabupaten Surakarta, itu butuh 70 kali ketemu dengan rakyatnya Pak. Itu loh Pak. Ya. Jadi santai saja menurut saya sampaikan itu loh Pak. Toh semuanya juga sepakat Dengklok itu harus indah, harus nyaman, Ya. harus aman, semuanya sepakat kok. Jadilah jangan kemudian ketika ada chaos kayak kemarin berlindung di balik ada provokator gitu loh. Provokator, mohon maaf ini oknum LSM yang kemarin ada di sana paling puluhan Pak. Iya. Puluhan, nggak banyak itu Pak. Oknum ormas kemarin yang hadir di Dengklok itu yang banyak itu ya orang Dengkloknya kemarin Pak. Iya. Sudahlah, stop bicara tentang cari kambing hitam provokator, itu udah gaya lama Pak. Iya. Gaya lama. Jadi yang harus dilakukan itu pembenahan komunikasi Kang Ya, antara pemerintah dengan masyarakat. dengan tokoh-tokoh pedagang ya. Pedagang di sana. Paling ada 20 orang Pak tokoh-tokoh pedagangnya. Iya. Satu lagi Kang Jimmy Ya. soal pasar nih. Kenapa sih Pemkab Karawang ini emang nggak mampu mengelola pasar sendiri? Kenapa harus di pihak ketiga kan? Ya. Dulu pengalaman Kang Jimmy sebagai wakil bupati seperti apa sih? Yang Ya. jadi kendala itu apa? Saya dulu ide besar saya itu punya pemerintah kabupaten punya BUMD Pak. Nah, Badan Usaha Milik Desa, milik daerah yang khusus mengelola tentang pasar. pasar. Selayaknya di provinsi ibu kota khusus DKI dan di provinsi-provinsi yang lainnya. Kalau Pemda punya BUMD seperti itu, kita tinggal dukung dengan kemampuan sumber daya manusia. Kita banyak kok orang Kerawang yang asik Pak, yang jago bisnis, yang jago manajemen. Mereka dipercaya sama bupati, di SK-kan sama bupati untuk mengelola BUMD pasar tersebut. Nah, insya Allah itu Pak, keren luar biasa Pak. Iya. Pendapatan malah tambah naik Pak. Naik. Kalau itu dikelola. Berarti baru sampai wacana. Wacana dulu Pak. Kan guanya nggak jadi bupati masalahnya. Nah itu tadi pertanyaannya belum dijawab Kang Jimmy. Kenapa sih Pemkab itu memaksakan itu, emang sistem BOT ini menguntungkan? Ya bagi jangan Pemkab? tanya saya, tanya beliau. Tapi kan yang... Kang Jimmy pengalaman dulu. Ya jangan tanya saya, tanya beliau yang hari ini. Saya kan nggak tahu pola pikir beliau seperti apa Pak. Siap. Begitu. Terakhir soal pasar, pesan Kang Jimmy untuk pedagang dan Pemkab. Ya. Buat semua para pedagang kaki lima, harap menahan diri. Kami tahu kesedihan dan luka di hati kalian. Tetapi yakin dan percayalah, emosi tidak akan pernah menjadi solusi untuk melahirkan kebahagiaan yang abadi. Karena itu, lakukan terus negosiasi. Selebihnya berserah diri pada Ilahi yang Maha Robbi. Saya Kang Jimmy. Untuk Pemda? Ya buat pemerintah daerah ya sederhanakan sajalah.
ini jalan terbaik menuju surganya Allah Ta'ala. Karena itu, gunakanlah nurani kemanusiaan kalian, gunakanlah APBD kalian yang hari ini kebijakannya ada di tangan kalian untuk membantu para pedagang di Rengas Dengklok, khususnya umumnya masyarakat-masyarakat yang membutuhkan uluran bantuan kebijakan dari APBD Kabupaten Karawang. Tadi kan soal pasar sudah nih. Ya. Ini yang pribadi saya dan masyarakat penasaran juga. Kang Jimmy pasca pencalonan di pilkada kemarin ini kan ada kabar katanya mau maju lagi atau ke DPR RI atau justru ke pilkada. Ya, gini bro. Jadi hidup saya itu bukan hanya soal 2024. Ya. Dan saya percaya di politik itu orang bisa hidup berkali-kali, bisa mati berkali-kali. Iya. Di politik itu. Soal 2024, saya yakin masyarakat itu udah kenal sama saya. Insya Allah mereka juga sudah banyak yang mengenali watak dan karakter saya. Mau nyalon atau tidaknya ya masih terlalu dini lah untuk bicara masalah itu. Yang pasti kecanduan saya terhadap dunia politik sudah akut. Jadi aku itu udah pecinta akut gitu. Gak bisa lepas kan? Gak bisa lepas. Jadi hari ini otak saya adalah bagaimana caranya Prabowo Subianto jadi presiden, Gerindra menang di Karawang. Berarti sekarang sudah resmi jadi kader Gerindra kan? Tahu belum? Ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi dukungan keluarga gimana? Kalau keluarga sudah selalu mendorong lah, Ya. selalu mendorong karena memang keluarga kan tahu nafas dan ruh saya ini di politik. Ya. Tapi lebih ke bupati atau justru DPR kan? Atau nanti dulu? Ya, politik itu urusan momentum ya, Bentuk. urusan timing. Ya. Jadi nanti lihat momentumnya seperti apa. Gitu. Tapi ada niat ada kan buat maju pilkada lagi? Oh ya harus. 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 Bupati ya? Lihat nanti. Lihat nanti. Ya. Karena begini bro. 2020 kemarin tuh murni bro. Berapa suara kan? 347.000 suara. Tanpa uang cendol bro. Keren ya? Tanpa uang cendol itu. Itu murni bro. Nah, itulah yang kadang-kadang mendorong semangat saya. Ya. Masih ada 30% rakyat Karawang yang menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati kecilnya. Ya. Bukan karena uang cendol dan lain-lain. Pelajaran apa yang akan dapat nih dari kekalahan kemarin kan? Ya. Untuk persiapan di 2024? Ya, saya itu jadi wakil bupati nggak punya apa-apa. Rumah kecil pun di kota Karawang, di Gerentaruma, di Galuh, dimanapun saya nggak punya. Karena setiap saya punya uang, siapapun yang datang ke rumah dinas, minta bantuan, saya kasih. Serius itu bro. Banyaklah saksinya masyarakat yang seperti itu. Ya. Yang melahirkan, yang sakit, yang butuh biaya sekolah. Karena ribet kan harus nunggu bantuan dari Pemda kan, birokrasinya panjang. Panjang ya? Saya kasih. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Saya nggak punya apa-apa. Ya. Saya hanya punya rumah di kampung di sana. Nah, beruntungnya saya memiliki istri yang istimewa, itu Luar aja. biasa. Siap modal kan? Iya, itu modal dasar saya. Istri saya itu the best banget. Istimewa sekali. Kang, sebelum ditutup saya punya challenge buat Akang nih. Iya. Challenge-nya pertanyaannya dijawab dengan cepat. Ya. Jadi sebelum ditutup, jadi ada beberapa pertanyaan, Akang jawab dengan tepat, jawab dengan alasannya kenapa. Ya. Oke. Yang pertama, keluarga atau jabatan, Kang? Keluarga. Alasannya kenapa? Sampai akhirat. NU atau Gerindra, Kang? Ya NU dong. Kenapa? Ya, sampai akhirat. Bupati atau DPR? Bupati. Politikus atau pengusaha? Politisi. Kenapa? Sudah mendarah daging. Oh iya. Tadi yang DPR, Bupati belum dibalas tuh. Jawabannya, alasannya. Bupati. Kenapa? Lebih gampang untuk membantu kepentingan masyarakat kecil.
Anak atau istri? Istri. Terakhir, Persib atau Persika, Kang? Persib Bandung. Kenapa alasannya? Dari dulu soalnya dari kecil. Baik, mungkin gitu Kang ya. Siap. Terima kasih udah hadir Sama-sama. di Alexa Podcast. Siap. Demikian perbincangan saya dengan Kang Haji Ahmad Jamaksari atau Kang Jimmy. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.